Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus karena kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tapi semata-mata karena pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dan berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 29 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang sangat penting yang harus berubah dari diri kita sebagai orang percaya adalah pikiran kita. Ketika Harun dan anak-anaknya hendak ditabiskan sebagai imam, Tuhan memerintahkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh Musa kepada mereka. Dan salah satu hal yang dibuat oleh Musa terhadap mereka adalah mengurapi kepala mereka dengan minyak, dengan cara menuangkan minyak urapan ke atas kepala Harun dan anak-anaknya. Ada makna yang khusus dari pengurapan minyak di atas kepala ini. Bukan hanya sekedar sebagai sebuah legitimasi penugasan, tapi yang lebih penting daripada itu adalah tentang perubahan pikiran menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Perubahan pikiran ini, saudara, bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, tapi bagi kita semua. Perubahan pikiran ini menjadi salah satu pokok yang penting dari kehidupan kita sebagai orang-orang beriman kepada Kristus. Karena pikiran memegang peranan yang penting dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ada sebuah quote yang mengatakan, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah berapa lama saudara menjadi orang yang percaya? Dan sudah sejauh mana pola pikir kita berubah selama ini? Apakah masih tetap sama seperti dulu? Masih berpikiran yang jahat, kotor, penuh iri hati, dendam, dengki, dan segala macam yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ataukah sudah mengalami perubahan? Kalau kita belum berubah dalam pemikiran kita, bahkan masih sama dengan cara pikir dunia, mari saat ini saudara kita bertindak, kita bertobat, dan berubah mengikuti tuntunan firman Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita pahami sehubungan dengan perubahan pikiran ini. Yang pertama adalah perubahan pikiran merupakan kehendak Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang kedua tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini saudara ada pesan buat kita untuk berubah dalam pemikiran kita. Dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita tidak boleh stagnan, tapi kita harus terus mengalami progres perubahan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, perubahan pikiran adalah komitmen. Ada orang yang mengatakan, saya tidak ingin terlalu rohani. Apa maksud dari perkataan ini? Di balik kalimat seperti ini, saudara, terkandung keinginan untuk tetap hidup dalam dosa, setengah-setengah ikut Tuhan, tidak mau sepenuhnya berubah dalam pemikiran. Diperlukan tekad untuk berubah. Perubahan pikiran merupakan sebuah komitmen. Kalau kita tidak punya komitmen, maka kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Mazmur 139 ayat 23 mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Pemazmur tidak akan berani mengatakan ini, saudara, kalau dia tidak punya komitmen untuk berubah dan menjaga pikirannya. Tapi karena dia menjaga hati dan pikirannya sesuai dengan firman Tuhan, maka ia berani mengatakan yang demikian. Yang ketiga, saudara,
Perubahan pikiran adalah proses terus-menerus. Seringkali saudara, perubahan pikiran ini bukanlah sesuatu yang instan. Mengapa? Karena ada di antara kita yang sudah terlalu lama terikat dengan tabiat dan cara pikir yang salah. Tapi jangan menyerah saudara. Teruslah ikuti setiap proses perubahan itu dari hari ke hari sepanjang umur hidup kita. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan biarkan pikiran kita diisi dengan hal-hal lain yang membuat kita menjauh dari kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi ubahlah pikiran kita. Tundukkanlah itu pada otoritas firman Tuhan dan ikutilah tuntunan Roh Kudus yang membawa kita untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita berontak saudara, tapi berserah dan ikuti firman-Nya agar pikiran kita terus berubah ke arah kesempurnaan seperti Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk berubah dalam pemikiran kami. Kami mengerti saat ini ya Tuhan, bahwa kehendak-Mu dan bahkan perintah-Mu bagi kami adalah supaya kami berubah dalam pola pikir kami, menanggalkan pikiran-pikiran yang lama dan mengenakan pikiran-pikiran yang baru yang seturut dengan kehendak firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kalau selama ini kami kurang dalam komitmen, kurang dalam tekad kami untuk berubah, baharui hati kami. Kuatkan kami ya Tuhan, untuk memiliki komitmen yang teguh, berubah dalam pola pikir yang sesuai dengan firman-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami mau mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang baik dan yang mulia, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan. Kami mau membaca, mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami kembali untuk menjaga dan bahkan berubah seturut dengan pembaharuan budi kami oleh kuasa firman-Mu. Lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Jamahlah ya Tuhan yang sedang mengalami sakit, sembuhkan dan berikan kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam berbagai masalah, berikan jalan keluar, berikan pertolongan-Mu ya Tuhan atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.